Dari sisi spek, Redmi Note 12 Pro 4G ini nggak ada menariknya sama sekali. Pakai chipset jadul hampir 3 tahun lalu. Terus di saat HP lain berlomba buat support 5G, ini malah masih 4G. Dan Android pun masih di Android 11. Kira-kira apa yang ada di pikiran Xiaomi ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Tapi sebelumnya ke toilet dulu deh guys, sakit perut. Enggak guys. A11 guys. Update dulu nih, sekarang jam 10.37, baterai ada di 96% ya guys. Jadi gue belum terlalu banyak pakai HP-nya ya. Mulai di jam 9.27 baterai 100%. Habis itu pakai buat pesen Grab sama sosmedan aja bentar. Dan impresi gue tentang HP ini standar aja sih. Desainnya semi-semi flat ngotak gitu. Yang kamera modulnya mirip kartu gaple nggak sih? Terus ada headphone jack dan dual SIM slot card yang hybrid. Untuk bagian depannya punya bezel yang masih wajar lah. Paling bagian dagunya aja yang tebelan dikit. Oke, mari kita ngomongin spesifikasinya dulu. Pertama dari sisi layar, ternyata udah AMOLED loh, 120Hz pula yang support Dolby Vision. Jadi pengalaman nonton atau scrolling-scrolling di HP ini pun lebih enak. Untuk performance dia pakai chipset Snapdragon 732G yang nanti kita toel dikit nih gimana performance-nya. Lanjut ke baterai 5000 mAh yang support 67 watt charging, kamera 108 megapiksel, lensa utama 8 megapiksel ultra wide, dan sisa-sisa lensa tahun lalu 2 megapiksel makro dan depth. Untuk selfie-nya 16 megapiksel. Terakhir HP ini HP 4G ya, bukan 5G. Terus ada dual stereo speaker sama Dolby Atmos, NFC, AR Buster, dan ada IP53. Oh ya, BTW tujuan gue ke Jakarta ini diundang ke salah satu acara brand aksesoris ya. Ada bareng teman-teman tech reviewer lain juga di sana. Wah, seru acaranya ntar. Akhirnya mendarat juga di Suta, dan kalau travel gini, HP dual SIM sih bakal ngebantu banget. Nggak usah ribet lepas pasang, kartu Singapura dan Indonesia gua ada di dalam satu HP. Cuman tips nih ya, biar hemat baterai, aktifin salah satu aja kartunya. Next, gua ke tempat makan di Sarinah, dan baik banget dijemput langsung sama Pak Bosnya. Oke guys, jadi gue udah nyampe di Sarinah nih. Gila, jadi anak gaul. Update aja, dan sebenarnya nggak banyak pakai HP-nya ya. Sekarang jam 2, baterai ada di 85%. Kayaknya gue yakin nih, sampai besok gue balik Singapura lagi, baterainya belum habis. Ini siapa nih? Rafathar ya? Bukan Rafathar, Cipung bukan sih? Ya tahu gue. Sekilas kualitas foto di HP ini menurut gue udah cukup oke kok di kelasnya. Punya warna yang mendekati natural. Cuman kalau minim cahaya, noise-nya mulai berasa. Buat videonya nanti kita bahas di belakang. Habis kelar meeting, gue diajak mampir bentar ke acaranya Xiaomi. Ternyata nggak jauh ya, jalan 6 menit sekitar 400-an meter. Buat tingkat kecerahan layar dengan kondisi outdoor sore gini masih lumayan jelas loh. BTW HP ini punya peak brightness di 1100 nits. Udah lama nggak jalan kaki di Jakarta. Enak ya, trotoarnya luas. Setelah kelar, lanjut kita ke acara utama. Nama tempatnya After Hours, yang ternyata tempat main biliar gitu. Buset, terakhir gue main pas SMA kali ya. Guys, kita mau main biliar. Bisa main biliar, Pak? Yoi. Bisa? Wih. Di tengah-tengah acara gue sempat video call WhatsApp selama 6 menit dan baterai berkurang 2%. Habis itu gue balik pakai Google Maps selama 34 menit dan baterai berkurang 6%. Sampai rumah beberes dulu dan sebelum tidur browsing-browsing dan sosial mediaan hampir sejam. Dengan baterai berkurang 9%.
yang akhirnya tersisa di 45% ya, yang setelah gue cek SOT-nya hampir di 4 jam. Cuma gue mesti bilang, ini bukan pemakaian intens ya. Gue nggak terlalu nempel sama HP-nya, lebih sering ngobrol sama orang-orang sekitar. Tapi tenang, gue masih ada beberapa hal lagi yang mau dibahas di sini. Salah satunya yang paling penting, kenapa Xiaomi nekat jual HP ini. Tapi itu nanti ya, kita mulai dari performance-nya dulu, dimana gue sempet tes Genshin Impact low 45 fps selama 15 menit. Dapat FPS rata-rata di 29 dengan baterai berkurang 4%. Buat hasilnya ya diambang oke nggak oke sih, karena patokan gue paling nggak itu 30 fps. Cuma overall masih bisa dimainin sih, tapi kalau buat yang kompetitif gitu bakal kurang. Kalau mau dapat yang lebih mendingan lagi, bisa turunin settingannya ke lowest, dimana bisa dapat fps rata-rata di 34,5. Oh ya, buat suhunya termasuk aman sih, anget di 40 derajat. Untuk settingan game kayak Mobile Legends itu dapat di High Ultra dan PUBG itu HD High. Terus balance sampai Smooth Ultra. Kalau gyronya pun nggak ada masalah ya, cukup responsif, kalian bisa lihat di sini. Nah, buat video, salah satu nilai plus dari HP ini yaitu udah support 4K. Tapi sayangnya masih gempa sih. Cuman kalau emang mau diakalin ada dua cara. Yang pertama itu shootnya statis aja pakai tripod kayak gini, yang kalau kita bandingin sama 1080p hasil di 4K lebih wide ya, dan kalau di crop detailnya masih lebih dapet, jadi bisa kasih angle yang berbeda. Terus kalau emang butuh pergerakan di video, biasa gue pakai Google Foto sih buat stabilinnya. Gampang kok caranya, tinggal edit dan klik icon ini, beres. Kelihatan banget ya bedanya, walaupun lebih zoom in gambarnya. Atau teman-teman bisa turunin resolusinya ke 1080p 30 yang stabilisasinya lebih mendingan dibanding 4K. Buat video selfie, stabilisasinya juga lebih mendingan dibanding 4K-nya nih. Walaupun kalau ada cahaya di belakang agak jitter gitu. Cuma untuk muka gua sendiri bisa terekspos dengan baik kok. HP ini punya dua warna ya, ada biru sama hitam. Terus buat variannya ada 6128 dan 8256. Tapi buat harganya nggak ada info lebih lanjut nih. Menurut gua nih ya, kalau di 2 jutaan bakal laris nggak sih? Terus kalau mungkin harganya di 3 jutaan kecil, masih oke sih. 3,5 jutaan pun masih cakep kalau dapat varian 256. Cuman kalau udah di atas 4 juta ya nggak masuk akal. Mending yang Pro 5G sekalian. BTW gue nggak bilang HP ini HP terbaik di 3 jutaan ya, tapi bakal menarik buat kalian yang bener-bener cari HP all-rounder. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena kebanyakan buat HP sekelasnya ada aja minusnya. Misalnya HP dengan chipset yang lebih ngebut, tapi mungkin layarnya masih IPS. Atau baterainya lebih gede dengan charging lebih cepet, tapi nggak ada ultrawide dan speaker masih mono. Jadi kalau dipikir-pikir, mungkin ini kali ya kenapa Xiaomi keluarin HP ini. Menargetkan tipe user yang penting lengkap semua ada. Walaupun secara peringkat tiap-tiap komponennya tadi itu bukan ranking 1 semua ya. Tapi paling nggak masih di ranking 3-5 besar. Dan kalau kalian termasuk tipe user itu, HP ini patut dilirik sih. Layar AMOLED, dual stereo speaker, perekaman 4K, headphone jack, ada lensa ultrawide, baterai yang oke dengan charging 60 watt dan ber-NFC juga. Cuma kalau kalian cari HP performance dan nggak pedulin hal-hal lainnya, skip aja sih HP ini. Tapi ya jangan salah paham juga, walaupun Snapdragon 732G nggak sebaik misalnya Snapdragon 695, buat lakuin aktivitas sehari-hari kayak browsing, nonton, sosial media, dan lain sebagainya sih masih cukup banget. Nge-game pun masih bisa ya, asal dengan settingan yang tepat. Cuman yang teman-teman mesti perhatiin di OS Android-nya aja sih masih di 11 dan mentoknya bakal di Android 13 aja. Tapi berita yang sedikit melegakan yaitu security patch-nya masih support 3 tahun lagi ya dari sekarang. Yang artinya dari sisi fitur mentok di Android 13, tapi sisi keamanan masih dapat updatean terbaru 3 tahun lagi. Tapi kapan update-nya tuh bang? Kata Xiaomi mereka janjiin bakal ada update Android di Q3 2023 ya. Harusnya dalam 3-4 bulan ke depan mungkin. Jadi ini dia guys Redmi Note 12 Pro 4G. Masalah cocok atau enggak ya disesuaikan aja sama kebutuhan, preferensi, dan budget kalian masing-masing ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.